Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus teori antrian dalam proses manufaktur. Untuk yang pertama, komponen dalam sistem antrian yaitu meliputi 1. Populasi masukan, 2. Distribusi kedatangan, 3. Distribusi pelayanan, yang keempat, fasilitas pelayanan. Adapun macam-macam sistem antrian adalah sebagai berikut. 1. Sistem antrian jalur tunggal atau single channel. Single server memiliki antrian yang hanya dapat satu pemberi layanan serta satu jenis layanan yang diberikan. Yang kedua, sistem antrian jalur tunggal tahapan berganda tersebut terdapat lebih dari satu jenis layanan yang diberikan, tetapi dalam setiap jenis layanan hanya terdapat satu pemberi layanan. Berikut contoh kasus. PT ABC merupakan industri yang bergerak di bidang produksi makanan ringan. Adapun proses yang dilalui dari penerimaan bahan baku sampai penerimaan barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan datang, kemudian melalui penerimaan bahan baku, selanjutnya bahan akan disimpan ke gudang, kemudian bahan baku dalam gudang akan dilakukan pengiriman ke lain produksi, bahan kemudian diproduksi dan proses pengecekan QC, kemudian pengiriman produk. Namun, dalam pengiriman bahan baku ke lain produksi sering terjadi keterlambatan, sehingga proses produksi menjadi terhambat atau lebih lama. Dalam pengiriman bahan tersebut, seorang operator dapat melakukan pengiriman bahan baku ke lain produksi sebanyak 30 palet per jam, dengan rata-rata barang datang yang harus dikirim adalah 40 palet per jam. Pengiriman bahan dilakukan secara FIFO. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan adalah M/M/1, hitunglah A. Tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan, B. Jumlah rata-rata operator yang diharapkan dalam sistem, C. Jumlah bahan yang diharapkan menunggu dalam antrian, D. Waktu yang diharapkan oleh setiap operator selama dalam sistem, kemudian E. Waktu yang diharapkan oleh bahan untuk menunggu dalam antrian. Berikut contoh perhitungannya. Untuk A, dapat diketahui tingkat intensitas pelayanan yaitu 0,75. Kemudian, jumlah rata-rata operator yang diharapkan dalam sistem sebesar 0,75. Jadi, operator akan sibuk melakukan pengiriman barang selama 75% dari waktunya, sedangkan 15% dari waktunya untuk istirahat. Kemudian, jumlah bahan yang diharapkan menunggu dalam antrian yaitu didapatkan 3. Jadi, angka 3 tersebut menunjukkan bahwa operator dapat mengharapkan 3 operator yang berada dalam sistem. Kemudian, jumlah bahan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Bahan yang dibutuhkan untuk menunggu dikirim dalam antrian yaitu 3,75 palet. Kemudian, waktu yang diharapkan oleh setiap operator selama dalam sistem menunggu pengiriman. Di sini dapat diketahui dari perhitungan yaitu 0,1 jam atau 6 menit waktu rata-rata operator menunggu dalam sistem. Kemudian, waktu rata-rata bahan menunggu dalam antrian pengiriman adalah selama 4,5 menit. Di sini dapat dilihat dalam contoh promodelnya sebagai berikut. Kemudian, dalam promodel tersebut didapatkan grafik sebagai berikut. Dari grafik tersebut dapat dilihat terjadi penumpukan di gudang bahan baku. Dapat dilihat di sini berwarna kuning dan saat pengiriman bahan baku ke lain produksi. Di sini terjadi penumpukan bahan. Selanjutnya kita bisa melakukan perbaikan menggunakan promodel. Di sini kita bisa lihat grafik yang tadi.
Kemudian kita ubah karena terjadi penumpukan bahan di gudang, maka kita ubah di sini kapasitasnya menjadi 40. Kemudian di conveyor 2 pada saat pengiriman bahan terjadi penumpukan 3,75 palet, kita ganti menjadi 1. Kita lihat grafiknya. Di sini sudah tidak ada penumpukan bahan. Berdasarkan grafik di atas, maka kita dapat melakukan perbaikan, mengoptimalkan pengiriman bahan dalam gudang, dan mengurangi waktu menunggu bahan yang belum dikirim atau masih dalam proses antrian. Berikut adalah grafik hasil perbaikannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.